Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari keluarga besar GPD LSAD Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Marilah pada hari ini kembali kita menikmati firman Tuhan melalui Renungan 79. Sama-sama kita deklarasikan, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan Bapak Ibu, satu kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita, terlebih lagi kehidupan rohani kita pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 5. Ayat 1 saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa baca seluruh ayat dalam pasal 5 tersebut. 2 Korintus pasal 5 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, kemah. Dari ayat yang kita baca, seringkali kehidupan kita ini juga disebutkan seperti sebuah perjalanan. Dan kalau kita melihat goresan tangan Rasul Paulus, dikatakan bahwa hidup ini seumpama kemah. Rasul Paulus menggunakan gambaran kemah untuk menunjukkan tubuh manusia, tubuh kita yang fana ini. Nah, kemah adalah tempat tinggal sementara. Kemah adalah tempat tinggal yang mudah dibongkar dan mudah berpindah tempat. Bisa ada di suatu tempat tapi bisa juga dibongkar, dikemas dan tidak ada lagi. Nah, ini dipakai juga kemah tersebut juga bisa dipakai untuk beristirahat. Tetapi kemah itu sifatnya tidak permanen. Berbeda dengan rumah. Rumah juga adalah suatu kediaman atau suatu tempat tinggal. Tetapi rumah adalah tempat yang kokoh, tempat yang kuat dan juga dirancang untuk menetap selamanya. Dan rumah biasanya dibuat permanen, berbeda dengan kemah. Kemah suatu waktu dipakai dan beberapa hari kemudian sudah tidak ada. Bisa karena rusak, bisa karena memang sudah berpindah tempat dan lain sebagainya. Nah, Rasul Paulus mengibaratkan kehidupan manusia itu seperti sebuah kemah atau kemah ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Tubuh jasmani ini hanyalah kemah sementara dan Allah menjanjikan rumah kekal. Dan rumah kekal itu berada di surga bagi mereka yang hidup di dalam Kristus, bagi mereka yang percaya di dalam Kristus Yesus ya. Nah, pertama kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita memakai OIA ya, kita melihat kebenarannya. Yang pertama dikatakan bahwa tubuh jasmani adalah kemah ya, kemah yang rapuh. Tubuh jasmani ini adalah sebuah kemah yang rapuh. Kenapa Rasul Paulus menyebutkan tubuh kita sebagai kemah? Karena Bapak Ibu, kemah bisa roboh sewaktu-waktu, bisa tidak ada sewaktu-waktu, atau mungkin juga orang yang memasangnya bisa mengambilnya seketika. Kapan orang yang mendirikan kemah itu ingin membongkarnya, maka kemah itu akan mudah sekali dibongkar dan berpindah tempat. Nah, tubuh kita ini juga sama. Ya, tubuh kita bukan milik kita, tapi ada yang punya, ada pemiliknya, yaitu Allah sendiri. Tubuh kita mudah rapuh, kemah pun mudah rapuh. Kalau dibiarin setahun, ada yang bisa setahun, ada yang tidak sampai setahun. Mudah diterpa angin karena rapuh, ya mudah rusak dan lain sebagainya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Rapuh, hidup kita bisa sakit, hidup kita juga bisa tua, bahkan hidup kita mengalami kematian. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengibaratkan atau mencontohkan, menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu seperti kemah yang mudah rusak. Kehidupan jasmani kita ini juga mudah rusak, yang dulunya muda, masih mulus dan lain sebagainya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kehidupan kita pun akan berubah menjadi tua. Bahkan juga akan berakhir dengan tiada kita di dunia ini karena diambil oleh yang memiliki kehidupan kita seperti kemah. Orang memilikinya, memasangnya, tetapi juga berhak untuk membongkarnya. Kehidupan kita pun
yang berhak membongkar kehidupan kita adalah pemilik kehidupan, yaitu Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, karena kemah bisa roboh sewaktu-waktu, nah kita juga perlu memperhatikan tubuh kita ini juga bisa roboh sewaktu-waktu. Tidak kenal sakit, sehat pun kemah tubuh kita ini bisa roboh sewaktu-waktu. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan menurut Rasul Paulus? Bagi kita, kemah yang sewaktu-waktu ini bisa roboh tergantung pemiliknya. Maka kita harus menggunakan kehidupan kita dengan baik dan layak. Menggunakan kesempatan hidup kita dengan baik. Ini yang dimaksudkan atau diinginkan Rasul Paulus. Dan juga harapan Rasul Paulus supaya manusia yang percaya kepada Kristus itu bisa memanfaatkan waktu atau kesempatan hidupnya sebaik mungkin untuk Tuhan. Kemah, tadi kita sudah belajar bahwa tidak akan permanen, berbeda dengan rumah. Nah, demikian juga dengan kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara, ada batas waktunya. Dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, karena itu jangan terlalu melekat pada apa yang fana. Ya, tubuh jasmani kita ini fana, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang fana di dalam dunia ini, baik harta, jabatan, dan kemuliaan, dunia ini hanyalah sementara. Segala yang kita peroleh dari dunia ini juga hanya sementara. Sewaktu-waktu bisa saja hilang, bisa saja lenyap, dan tidak ada lagi. Dan yang berikut kita melihat kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa di ayat yang kita baca tadi, ayat 1 dalam 2 Korintus pasal 5, Allah menyediakan rumah yang kekal di surga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tubuh kita memang adalah kemah yang fana. Tubuh jasmani kita mudah roboh bukan hanya karena sakit, tapi sewaktu-waktu ketika Allah sudah menghendaki kemah tubuh kita ini akan diambil, dibongkar dari dunia ini, maka ya sudah, berakhirlah masa hidup kita. Kita bisa meninggal dengan cara apapun. Dalam saat kita berbicara seperti ini pun terserah pemiliknya. Seperti kita memasang kemah, kapanpun waktunya kita ingin mengambilnya, maka kita akan membongkarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang kedua ini, Allah menyediakan rumah yang kekal di surga. Ini adalah berita sukacita bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun ya kemah kita ini bisa roboh, Allah sudah menyediakan rumah yang kekal di surga. Dikatakan rumah itu bukan hasil usaha manusia, bukan buatan manusia. Meskipun di dunia kita bisa membuat rumah permanen yang kokoh, yang kuat, bisa untuk tinggal berpuluh-puluh tahun. Tetapi rumah kita di surga, rumah yang kekal itu adalah karya Allah sendiri, bukan buatan manusia. Nah, ini luar biasanya, istimewanya, dan juga merupakan kebanggaan bagi setiap kita orang percaya yang mengasihi, menaruh hidup kita kepada Tuhan dan hati kita condong kepada Kristus Yesus, bukan kepada dunia ini. Pengharapan kita kepada Tuhan, dikatakan bahwa selama kita hidup memang ada akhirnya, yaitu kematian. Namun percayalah bahwa Tuhan menyediakan tempat di surga, tempat yang tidak akan rusak, karena tempat itu adalah tempat yang kekal. Kekal artinya selama-lamanya. Dan juga dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 21 bahwa rumah itu adalah tubuh kebangkitan yang mulia, ya diberikan di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Dan rumah itu adalah tempat tinggal bersama Allah untuk selama-lamanya dalam Yohanes 14 ayat 2-3 ya. Janji ini dalam firman Tuhan memberikan pengharapan bagi saya, Bapak Ibu Saudara kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada pengharapan setelah kematian. Jadi tidak ada seorang pun yang percaya kepada Tuhan Yesus takut untuk meninggal, Bapak Ibu Saudara ya. Kapanpun harus kita selalu berkata siap. Kapanpun Tuhan panggil kita, Bapak Ibu, baik usia kapanpun, tidak harus tua, bahwa Tuhan akan memanggil kita. Nah, Bapak Ibu, dunia ini bukan tujuan akhir kita. Hidup kita sekarang menuju rumah yang sejati, rumah yang kekal, rumah yang sudah dipersiapkan Allah sendiri, rumah yang tidak mudah musnah. Dan yang berikut yang kita perhatikan, kita bersyukur bahwa kekekalan, ya, rumah yang kekal itu
bukan buatan manusia tetapi buatan Allah sendiri. Kalau kita tahu bahwa hidup kita ini sementara, bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu mari kita hidup dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Banyak janji Allah bahwa Tuhan menyediakan kediaman yang kekal di surga. Yesus adalah juru selamat kita, ya, sehingga kita tidak menjadi putus asa meskipun mengalami penderitaan Bapak Ibu Saudara. Sebab penderitaan sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Yang itu kita nantikan Roma 8 ayat 18 di sana. Firman Tuhan mencatat bahwa penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita. Dan marilah kita hidup penuh kasih, baik mengasihi Tuhan Allah yang mengasihi kita 24 jam dalam sehari, dan juga mengasihi sesama manusia. Mari kita gunakan waktu kita di dunia ini untuk mengasihi, ya, baik mengasihi Allah, mengasihi sama manusia, karena itulah yang bernilai kekal, bukan mengejar dan melekat kepada hal dunia yang fana, baik kekayaannya, kedudukan dan lain sebagainya. Semua itu akan sirna. Kecantikan, kemolekan, kegantengan, ya. Sekarang orang yang penting ada duit berapa juta pun bisa merawat tubuhnya supaya abadi, awet, muda, cantik, cakap, ganteng dan menolak tua. Tapi firman Tuhan katakan semua ada akhirnya. Kemah tubuh kita ini adalah tubuh yang tetap fana. Dan ada waktunya kemah tubuh kita ini dibongkar oleh pemiliknya, yaitu Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Selain kita mengetahui bahwa tubuh kita ini adalah tubuh jasmani dan juga tubuh yang fana, seperti kemah yang mudah dibongkar. Namun kita punya pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Kita punya rumah yang kekal buatan tangan Allah sendiri. Dan Tuhan sudah sediakan itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081324200088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan, janji Allah dan pengharapan kita terus ada di dalam Kristus, bahwa penderitaan di dalam dunia ini hanya sementara. Kita akan hidup menikmati kekekalan bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga di rumah yang kekal, rumah yang indah, berbeda dengan rumah yang sebaik apapun yang dunia ini dapat berikan atau kita miliki selama hidup di dunia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami ini seperti kemah yang juga mudah untuk hancur, mudah untuk roboh, dan kami percaya Tuhan, tubuh kami ini adalah milik-Mu, dan suatu waktu nanti ketika kemah tubuh kami ini Engkau bongkar, Engkau panggil kami kembali ke hadirat-Mu, kami akan menikmati kekekalan sebab Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Bersorak-sorailah, bersukacitalah dengan segenap hati. Tuhan Allah ada di antara keluarga GPD LSAD Magelang sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.